Oke, balik lagi bersama gue Fahrul Rozi Imron di Balik Mimpi. Pertama, gue memperkenalkan diri dulu karena memang ini baru awalan gue untuk menyampaikan sedikit cerita-cerita gue dalam sampai umur gue segini, cerita pengalaman-pengalaman gue. Gue lahir di Purbalingga tanggal 28 Oktober 1900 sekian ya. Gue anak pertama dari 2 bersaudara. Kayak mungkin ya sekilas lah ya perkenalan gue dan masuk ke alasan gue kenapa gue membuat, ya kalau bahasa sekarang bisa disebut podcast ya. Gue bisa membuat podcast ini. Pertama, dulu setelah lulus sekolah, gue memang sering cerita, cuman belum kepada penyampaian audio kayak sekarang. Masih dalam teknis penulisan di buku catatan ataupun di tembok kamar maksudnya. Kenapa gue bisa nyampe membuat podcast ini, kepikiran sampai bisa membuat ini, ya karena dirasa gue juga perlu untuk keluar dari zona nyaman gue untuk bisa mempublikasikan sedikit ya keinginan gue ataupun pengalaman gue, cerita-cerita gue selama ini. Mungkin pembahasannya nggak akan sekeren orang-orang yang memang bersubstansi ya untuk berbicara persoalan apapun itu. Cuman hari ini gue akan membahas tentang pembahasan percintaan yang dimana mungkin kalian juga punya pandangan sendiri tentang percintaan kalian. Tapi gue gak peduli percintaan apapun itu. Ini adalah cerita singkat gue, cerita konyol gue, cerita basa-basi lah ya, basa-basi gue, yang mungkin orang lain juga merasakan atau apa. Gue gak peduli. Yang jelas gue hanya menyampaikan cerita-cerita gue aja di sini, pengalaman-pengalaman gue. Jadi awal gue untuk bercerita di sini dengan memulai pembahasan sebelum pacaran, kan berarti ada pendekatan ya. Pendekatan ini bisa memakai metode, bisa memakai model apapun itu sesuai dengan kondisi kalian dan sesuai dengan kemampuan kalian juga. Dimana posisi orang-orang yang ingin kalian PDKT-in, ingin kalian deketin juga macam-macam. Jadi kalian harus bisa membuat konsep ya, harus bisa membuat konsep gimana caranya gue bisa ngedeketin cewek itu ataupun cowok itu ya. Gue belum bisa untuk bercerita tentang teman-teman gue atau kawan-kawan gue. Gue hanya bisa bercerita tentang diri gue dulu untuk saat ini. Pertama, kalau misalkan lu mau deketin cewek, pertama lu harus kenali dulu sifat-sifatnya, perilakunya. Jadi nanti posisi pendekatan lu ini akan kompleks gitu. Akan menjadi hal yang bukan basa-basi. Pendekatan yang serius posisinya. Karena memang lu
menyayangi dan mencintai dia, cewek ataupun cowok itu. Gue ada pengalaman dulu, pernah gue mau ngedeketin cewek ya, tapi gue bingung posisinya. Gue bingung karena memang awalan gue untuk ngedeketin cewek itu gimana. Gue belum pernah waktu dulu lulus lulus sekolah gue belum tahu caranya. Perlahan gue lakukan, gue mengenali keseharian dia gimana lewat akun medsos, lewat pertemuan singkat, entah itu reuni atau apapun itu. Gue perhatikan, oh ternyata dia itu gini, oh ternyata dia itu gini. Nah di situ baru gue mulai untuk memulai perbincangan dengan si cewek itu, perlahan tapi pasti gitu gerakannya. Jadi nggak langsung posisinya gini. Ya lu tau lah perasaan ilfil gimana. Mungkin perasaan ilfil orang itu beda-beda. Ya, beda-beda. Ilfil gua kayak gimana, ilfil lu gimana, ilfil kalian bagaimana. Itu kan beda-beda. Nah, tetapi ketika memang orang yang memulai untuk PDKT ini arogan ataupun hyper ya, terlalu cepat untuk memulai PDKT ini, bisa jadi orang yang akan lu PDKT-in itu bakal merasa ilfil karena dia merasa terganggu dengan kehadiran lu dalam hidupnya. Nah, kembali lagi ke cerita gua. Perlahan gua lakukan pendekatan ini. Waktu dulu WhatsApp segala macem, DM kayak gitu, tetapi nggak terlalu intens posisinya ya, nggak terlalu intens. Karena apa? Karena gue tahu posisinya dia ini baru putus, waktu itu baru putus. Gue mulai deketin. Ya lu tau lah kalau cewek baru putus pasti hancur-hancuran posisinya, apalagi kalau memang cowoknya dia sayang banget sama cowoknya gitu. Nah, perlahan gue deketin, gue chat, gue kasih perhatian, cuman nggak lebih. Jadi belum pada tingkatan, oh, kamu udah makan belum, kamu udah mandi belum, kamu udah cungkir balik belum, bodo amat. Belum pada posisi itu, tetapi masih pada posisi dimana, oh iya apa, kamu mau cerita apa, gue siap dengerin kok. Kamu mau bahas apa, gue siap dengerin kok. Nah, hal-hal sekecil itulah yang memang perlu dilakukan di awal-awal pendekatan. Karena setiap hubungan ataupun setiap teman ataupun setiap pasangan atau apapun itu, kamu harus memupuk kepercayaan dulu. Agar apa? Agar lawan bicaramu ini benar-benar antusias, benar-benar rela untuk menceritakan apapun itu, keluh kesah dia, segala macem. Nah, dari situ gue mulai tahu rasa yang dia rasakan itu apa, keluh kesah dia apa. Nah, di situ sedikit demi sedikit opini gue muncul untuk bisa sedikit menetralisir kesedihan dia. Udah jangan nangis, udah jangan sedih, tenang aja, cowok banyak kok, bukan hanya dia. Ya mungkin posisinya hari ini dia ninggalin lu, ataupun lu ninggalin dia karena apa gitu. Nah, karena ketika kita siap untuk jatuh cinta, kita juga siap jatuh cinta adalah kita sakit hati ataupun kita patah hati kepada siapa. Ketika kita jatuh cinta ke si A, berarti kita harus siap patah hati ke si A, ke si B ya ke si B, dan seterusnya. Itu sih pengalaman gue. Jadi
Artinya jangan terlalu untuk bener-bener lu kelihatan banget posisinya untuk ngejar dia, untuk apa namanya, lu ingin miliki dia. Tapi perlahan aja, perlahan. Kalau untuk gini, gue waktu itu pernah ngobrol, posisinya gini, kalau kayak gitu berarti yang ditakutin nanti malah kita kesosor, ataupun kesosor, bahasanya bukan kesosor ya, keduluan, karena kita gerak lambat. Iya, memang bakal hal itu terjadi, tapi ada satu cara yang lu akan terus mengikat cewek itu dengan posisinya, cewek atau cowok ya, dengan posisi dimana lu bisa menumbuhkan kepercayaan lu ke dia dan dan dia ke lu gitu. Kayak semacam gini, lu bukan orang yang famous ya, lu bukan orang yang terkenal, dan lu bukan orang yang bisa sehari bisa jajan sekitar 200 juta. Ya posisinya kita setarakan dulu nih, kita sepakati dulu bahwa kita ini sederhana gitu. Nggak lebih, nggak kurang gitu. Maksudnya cukup buat beli mobil, cukup buat beli motor. Ya setengah-tengah lah ya. Nah, dengan metode perlahan pendekatannya ke cewek ataupun cowok itu perlahan, tapi satu sisi ada cowok yang lebih dari lu, dia bawa mobil, dia bawa apa dan segala macem, gitu posisinya. Jangan takut untuk bersaing gitu. Yang ditakutin apa? Yang harus lu tahu, lu harus bisa nanam kepercayaan ketika lu berhubungan dengan siapapun. Karena lawan lu pun, musuh lu, misal lu punya musuh, akan pupus, akan lengah, akan tunduk ke lu ketika memang udah ada kepercayaannya. Oh, jangan ke dia, ngejahatinnya, dia orang baik, karena sebelumnya dia pernah melakukan baik ke lu. Itu. Jadi pertama, lu jangan terlalu bahasanya hyper lah. Jangan terlalu nafsu lu untuk ngedeketin cewek ataupun ngedeketin cowok. Perlahan aja kayak gitu. Nah, tadi balik lagi, jangan takut tadi jangan takut bersaing lu. Tapi lu harus bisa untuk menanamkan rasa kepercayaan lah si cewek itu. Nanti bakal ada fase dimana cewek itu akan memilih orang yang benar-benar tulus mencintai dia, tulus menyayangi dia dengan keadaan apapun. Ya, dengan keadaan apapun. Dengan dasar bahwa kepercayaannya ini sudah terfungsikan, ataupun kepercayaan dari satu sama lain ini sudah bersatu, sudah dalam satu alunan hubungan gitu posisinya. Jadi hal yang pertama itu adalah kepercayaan lu, dan lu jangan hyper kalau lagi pendekatan, karena itu buat ilfil orang. Terus setelah itu lanjut lagi, posisinya pendekatan banyak ya, metode-metode pendekatannya. Mau lu itu pendekatan dalam hal dia suka apa, dia hobi apa atau segala macam, itu bisa. Tapi tetap dengan satu catatan, jangan terlalu hyper. Itu sih pesan gua. Ya lu mau denger kayak mau enggak juga, mau dilakuin ataupun enggak, itu terserah lu. Gue balikin lagi ke lu, kalian semua gue balikin lagi. Ini adalah pengalaman gue ya. Itu gue nggak terlalu hyper dalam posisi pendekatan ke cewek-cewek khususnya.
Setelah pendekatan berarti ada tertanam kepercayaan di orang yang lu cintai, ya. Bisa jadi itu hubungan ataupun bisa jadi itu udahan. Tergantung, kalau kata gue sih tergantung diri lu sendiri, ya. Hidup lu adalah lu, bukan orang lain. Jadi harus bisa ngebedain posisi dimana egois sama jalan hidup lu. Terkadang orang belum bisa membedakan bahwa antara egois sama ini adalah jalan hidup gue. Ya kalian bisa tafsirkan sendiri lah. Gue percaya kalian udah pada dewasa. Tinggal milih dimana apakah hal yang tepat kalian lakukan gitu untuk kehidupan lu saat ini. Jadi sekian lah ya, sekian panjang perjalanan hidup gua. Tapi gua memilih podcast ini ya balik lagi tadi ke percintaan gua. Itu. Jadi pengalaman-pengalaman gua aja yang gua ceritain di sini. Tadi satu pendekatan gua ceritain. Jadi memang itu menjadi dasar gua sampai sekarang, bahkan ya. Sampai sekarang gua di semester akhir. Ketika memang misalkan, ya ini mah misalkan, kalau gue mau mendekati cewek lain, ya posisi itulah yang akan gue lakukan gitu. Pendekatan santai, pendekatan enjoy, ya itu bakal dilakuin karena air laut pun bisa menghancurkan karang secara perlahan. Jadi bukan berarti gue bisa menghancurkan cewek-cewek secara perlahan, bukan itu maksudnya. Tapi gue akan bisa mendapatkan kasih sayang cewek itu dengan metode perlahan gue. Catatannya, lu jangan pernah bikin ilfeel hubungan lu. Tuh. Banyak sih gue rasa orang-orang di luaran sana yang gue kenal ya, banyak posisi dimana dia ngedeketin ataupun dia dideketin, terus dia merasa ilfeel sama orang yang ngedeketin. Banyak. Ya gue belajar dari sana, ternyata salah. Posisi dimana ketika lu proses pendekatan ini hyper ya, terlalu bernafsu, padahal mah santai aja. Mau kemana sih buru-buru, kan gitu ya berarti. Ya mungkin awalan gue cukupkan ya. Jadi segitu untuk cerita singkat gue, cerita basa-basi gue untuk malam ini. Sekarang jam berapa ini? Jam 12 malam gue bikin cerita. Sunyi, sepi, sendiri. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur. Semoga bahagia.